Halo semua, selamat datang di SIP, Sistem Sistem Informasi Informasi Podcast. Podcast. Oke, kenalin gue Michael yang sempat menjadi host di podcast episode 2, sekarang nggak jadi host lagi. Dan di samping gue ada Halo, kenalin gue Eva. Oke, jadi di sini kita udah ada dua narasumber nih. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya, terus mungkin angkatan berapa sama semester berapa. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Oke, Oke, boleh. halo, salam kenal. Nama aku Jesslyn, aku angkatan 2021. Halo semuanya, kenalkan aku Okta dari angkatan 21 Teknik Sistem Informasi. Salam kenal ya. Berarti semester 6 ya kayak? Iya, semester 6. Kemarin kan kita, podcast kemarin tuh narsum kita kan cuma 22 sama 23 nih kan. Tapi baru kali ini nih podcast kita ada narsum angkatan 21. Jadi sebenarnya dari aku yang angkatan 22 penasaran sih. Aku nanya ke Okta dulu deh. Keseharian kakak di semester yang bisa dibilang udah memasuki fase semester tua tuh apa aja sih kesibukannya? Kesibukan paling kuliah doang ya. Kuliah sama aktivitas di luar paling. Tapi kakak, apakah setahu aku kan kita kan ada magang, ada studi independen gitu ya, diwajibkan di semester 6. Kakak ngambil yang mana? Aku ambil yang studi independen. Kira-kira untuk Kak Jesslyn juga sama ya? Iya, aku juga sama. Aku ambil studi independen. Kalau buat Kak Okta nih, apakah aku pengen nanya sih sebenarnya karena aku juga penasaran nih, buat studi independen itu apakah hanya misalnya studi independen SI atau ada peminatan, misalnya aku ngambil bagian data, ada yang ngambil bagian web development atau yang lain-lain. Kira-kira sistemnya bagaimana ya buat studi independennya kan? Kalau studi independen itu sebenarnya tergantung dari diri sendiri aja ya, mau ngambil seperti apa. Cuman ya, misal nih kamu di SI, cuman mau ngambil di bagian desain kayak web gitu. Padahal peminatan kamunya itu data, bisa ngambil di web. Cuman ya balik lagi, harus disamakan sama laporan akhirnya nanti. Buat Kak Okta ngambil yang? Data. Data ya. Buat Kak Jesslyn? Nah, kalau aku kayak yang dibilangin Okta, aku kan sebenarnya peminatan aku data nih, tapi aku ambilnya web development sama UI UX gitu. Sebenarnya aku masih ini sih. Kira-kira itu studi independen gitu bedanya sama magang apa sih Kak kira-kira ya? Kalau magang kan kita di perusahaan kerja nih selama beberapa bulan. Kira-kira buat studi independen gitu gimana ya Kak? Buat Kak tadi. Kalau studi independen itu lebih simple sih sebenarnya. Karena kita belajar di rumah karena kan studi ya. Jadi belajar lanjutan lagi dari kampus yang kita dapat. Nanti dari perusahaan-perusahaan yang kita masukin, nah itu kita belajar, dikasih pembelajaran baru. Misal kayak di kuliah nih sekarang kamu kayak coding kan, biasanya kita pakai Colab gitu. Nah nanti di perusahaan mereka minta pakai studio yang lain, misalnya kayak Power BI, terus Visual Studio Code atau nggak Tableau gitu. Bedanya itu doang. Sama paling jam kerja. Kalau studi independen ini kan online, full online, jadi ya udah di rumah gitu. Buat Kak Jesslyn. Oke, aku ya merangkum dari Okta aja sih. Simpelnya kalau magang itu kalian beneran kerja, terjun langsung di perusahaan gitu. Sedangkan kalau misalkan studi independen itu kalian full belajar gitu. Buat ini sih, aku kalau magang kan ada hariannya, misalnya ada yang 5 hari dan 4 hari. Kalau studi independen itu apakah kita setiap hari seperti kakaknya tadi belajar ya, belajar modul, atau apakah mungkin ada hari liburnya atau gimana sih Kak? Buat kalau dari aku ya, ini pengalaman aja karena kan studi independen. Jadi yang awal itu kita dapat pembelajaran tuh seminggu selama online. Jadi dari penyelenggara kita dikasih kelas online tuh full seminggu sama modul. Setelah seminggu habis kelar semua kelasnya, itu kita belajar manual sendiri, mandiri ya, pakai modul. Baru nanti dikasih project-project yang nanti harus diselesaikan buat kelulusan gitu. Buat Kak Jesslyn juga sama ya berarti ya? Aku beda. Nah, kayaknya nih dari setiap mitra, kan aku sama Okta beda nih. Dari setiap mitra atau perusahaan itu beda sistemnya gitu. Kalau misalkan Okta kan dia seminggu modul dulu ya gitu.
Kalau misalkan aku tuh di setiap hari Senin, Rabu sama Kamis. Nah, hari Selasa sama Jumatnya itu belajar mandiri. Di Senin, Rabu, Kamisnya itu beneran kayak kuliah aja gitu. Kita ikut Zoom, terus ikut dengerin materi kayak gitu. Tapi kalau stupen gitu bisa offline ya atau emang diwajibkan untuk Untuk online. online saja atau gimana? Atau mungkin bisa hybrid daring, bisa hybrid gitu atau? Mungkin untuk semua studi independen online semua ya. Iya. Setahunnya aku itu online semua. Oh, online semua. Iya. Nah, ini sih aku pengen nanya alasan tadi kan Kak Okta kalau nggak salah nge-cross ya apa namanya? Apa sih namanya kan tadi misalnya kakak ngambil data ternyata ngambil web gitu. Ya, Oh, beda pilihan. oh ya kakak Jesslyn. Oh, Iya. itu. Alasan Kak Okta milih data buat menjadi studi independen bagian dari studi independen kakak. Yang pertama ya biar simpelnya kalau buat mahasiswa itu biar nggak sulit lah buat laporan TA kan atau skripsi. Karena masih sejalur sama bidang peminatan. Yang kedua karena ya minat di data itu lebih menarik sih. Kalau kita analisis melihat data, angka-angka visualisasi itu kayak keren aja gitu. Oh, emang keren sih. Keren. Makanya alasan aku masuk data gitu sih, karena pas melihat visual-visual gitu, oh gini nih cara data bisa disampaikan dengan cara yang lumayan bagus dan keren. Nah, tadi kan Kak Okta sesuai dengan bidangnya ya. Iya, soal bidang. Ternyata Kak Jessin Beda. beda bidangnya dari data ke web development ya. Betul. Kira-kira bisa dikasih tahu nggak kayak alasan kenapa kakak ngambil ambil Web development. iya padahal kan bidangnya kakak kan Data. belum belum berarti kan sebenarnya belum dipelajari dengan advance ya. Nah itu kira-kira kenapa ya? Kalau aku justru ini sih karena kan peminatan aku data. Cuma sebenarnya nih pribadi aku ya di data tuh aku kurang serak sebenarnya gitu. Malah sebenarnya pas aku tinjau lagi aku tuh lebih nyaman di bidang UI UX design gitu. Jadi kenapa itu aku ambil studi independennya web development sama UI UX karena aku mau dalemin apa yang aku suka gitu. Simpelnya gitu aja sih. Tapi Karena, kakak nggak ada niatan buat pindah peminatan. wah nggak tahu tuh bisa nggak sih? Iya sebenarnya Iya. udah kalau mau pindah peminatan sih di semester ini udah Iya. bukan telat sih tapi susah buat Iya. ini ya ngikutin. Nah kira-kira kalau aku pengen nanya Kak Okta deh, studi independen bagian data kakak tadi tuh kira-kira projectnya kira-kira bisa di-mention nggak ya apa aja yang dilakukan di project itu? Misalnya ada project ini apa aja sih projectnya terus ngerjain apa aja? Untuk proyek aku sekarang itu kita disuruh bikin sistem informasi terkait bencana. Jadi kita ngumpulin data secara manual dari daerah nih, yang aku ambil nih daerah Pulau Jawa itu di Gunung Semeru. Jadi kita bikin sebuah sistem informasi kayak notifikasi alert di Jepang yang menandakan bencana. Nah itu kita buat secara manual keseluruhan. Oh alah. Nah itu buat project Okta yang kakak project kerjain. yang sekarang. Kalau buat Kak Jessin bisa sebutin nggak? Oke, karena aku kan web development ya, kita sama aja bangun website gitu. Yang pertama sih aku untuk di studi independen aku dibagi dua, micro project sama massive project. Jadi untuk yang pertama tuh kita bikin desain UI UX sampai ke front end aja. Nah, untuk sekarang massive project atau final project aku di studi independen ini itu tuh mulai dari kita research. Kalau kalian udah belajar framework design thinking, itu dari tahap pertamanya itu kita kerjain. Jadi untuk UI UX-nya kita kerjain, terus sampai ke front end dan back end. Jadi beneran website yang bisa orang akses gitu. Simpelnya kayak gitu. Oh, tapi tetap ada mentor kan ya buat Ada. tetap ada. Iya. Oh. Ada dua nih untuk mentor pribadi sama mentor kelompok. Karena kalau untuk studi independen aku ada kelompok. Gitu. Oh. Tapi kalau Kak Okta pakai kelompok juga? Kelompok juga. Oh, kelompok. Kira-kira di kelompok itu apakah semuanya orang yang misalnya tadi Kak Okta ngambil data, berarti kan bisa misalnya di kelompok itu banyak orang yang ngerti tentang teknologi lah. Apakah di kelompok itu bisa aja misalnya ada orang dari
ini misalnya orang dari fakultas apa ya, fakultas bisnis. Berbeda lah gitu. Iya, fakultas Nggak satu beda gitu. bidang lah. Nggak satu bidang, itu Ada. kira-kira bisa nggak? Bisa. Oh, bisa. Cuman balik lagi harus bisa menyesuaikan lah Oh. sama nanti laporannya seperti apa. Berarti walaupun fakultasnya beda-beda, selama bisa menyesuaikan bisa ya? Bisa. Oh. Kayak di kelompok aku itu kita ada 2 di SI, di data sama web development. Jadi ya saling menyesuaikan aja. Saling menyesuaikan ya. Nah, kira-kira kalau nggak salah Stupen itu dapat sertifikat ya? Dapat. Kira-kira buat sertifikatnya ini Bisa cari kerja. iya berguna nggak sih? Apa mungkin sertifikatnya ya cuma Cuma sertifikat doang atau gimana ya? Mana Jess? Mau jawab dulu? Okta dulu coba. Kalau dari aku itu pasti berguna banget lah. Karena kayak itu biar perusahaan tahu tuh kita itu udah divalidasi bahwa kita bisa gitu untuk misalnya kayak aku data analis, oh berarti dia seorang analisis, saya seorang saintis gitu, udah ada validasinya gitu, ada sertifikatnya. Oh, berarti validasinya kuat ya kalau Kuat. ada. Oh, kuat. Kalau kerja sih? Nah, kalau dari aku versinya nggak lain nih. Kalau misalkan sertifikat aja menurut aku nggak cukup. Karena kalau untuk aku tuh kan basisnya project. Kalau misalkan kalian cuma dapat sertifikat aja tapi project kalian jelek, kan itu project masuk ke portofolio kita ya. Itu agak percuma. Jadi kalau bisa walaupun udah dapat sertifikat, projectnya dibagusin juga. Gitu. Baru itu berguna banget buat cari kerja gitu. Buat ini ya, Stupen ini program dari kampus Merdeka ya? Iya. Betul. Misalnya nih, aku pengen buat ikut ke studi independen ini, kira-kira apa aja sih syaratnya? Apakah harus ada IPK minimal, semester minimal, atau bebas kah, atau gimana? Kalau aku yang kemarin itu lupa ya, entah IPK-nya itu minimumin itu sekitar 27 atau enggak 3 ada gitu. Kalau nggak salah ya. Cuman yang pasti jangan sampai IPK di bawah lah, di bawah 3 buat daftar gitu karena bakal susah. Tapi kalau misalnya IPK-nya di bawah 3, masih bisa mengambil program yang lain atau gimana tuh? Masih bisa. Masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan. Iya. Pantesan. Dengar guys, IPK itu harus tinggi, jangan rendah-rendah banget, jangan nasakom ya. Nasib 1 koma. Nah, buat ininya apa namanya? Buat masuk daftar ke Stupen itu kira-kira apakah butuh portofolio yang cukup rame, apa ya udah masukin aja yang perlu, nanti akan kisi sendiri pas kita lagi Stupen. Kira-kira gimana tuh? Aku naik ke KJS ini. Oke, kalau dari aku portofolio sebenarnya yang penting sesuai aja sama studi independen yang pengen kalian ambil. Tapi kalau misalkan nggak ada juga, mungkin nggak apa-apa sih guys. Yang penting mungkin di CV ya, taruh CV-nya tuh kasih pengalaman atau kayak background pendidikan kalian tuh yang mungkin cukup mirip, atau di biodata kalian itu kayak about me, kan di CV ada tuh about me. Itu tuh yang nunjukin ketertarikan ke bidang tersebut gitu. Gitu ya. Kalau kita sendiri ada perbedaan nggak tuh sama kayak kerja sih? Sama sih. Kurang lebih sama, cuman yang pasti paling ditekankan itu bisa mendeskripsikan diri kita, minatnya itu seperti apa, kemana. Jadi ya mereka pas rekrut orang baru, mahasiswa baru gitu buat magang atau studi independen, jadi lebih tertarik nih, ternyata masih satu jurusan, masih satu peminatan gitu dengan perusahaan yang diambil gitu doang. Oke. Terus Kak, kalau dari studi independen ini kita nih dapat fee-nya nggak sih? Mungkin boleh di-spill dikit. Boleh Kak? Jesslyn mungkin Kak Jesslyn. Sayangnya tidak dapat ya kawan-kawan. Iya. Dapat ilmunya aja ya. Iya, dapat hikmah dan ilmunya saja. Kalau Kak sama ya. Iya, studi independen itu nggak ada fee-nya. Buat semua studi. Iya. Jadi jangan berharap. Iya. Sebenarnya kalau mau nyari pengalaman bisa sih, nggak mesti di independen. Tapi kalau misalnya emang fokusnya ke mencari uang, ya, bisa mungkin fokus ke tempat yang magang. magang. Nah,
Tapi buat studi independen gitu bisanya ngambil sekali atau misalnya nih aku semester 5, semester 6 udah ngambil, semester 7 bisa ngambil atau cuma bisa ngambil sekali ya? Kak? Aku rasa Coba. aku rasa sih bisa lagi ya kayaknya. Oh, masih bisa ya. Berarti masih tapi kalau semester 8 udah fokus ke TA ya? Udah fokus Iya, ke tergantung manage waktunya kita aja sih. Kalau aku sendiri ya tergantung opsi aja mau ngambil lagi atau enggak. Kalau aku sendiri ya kan sekarang udah studi independen. Karena nanti 1 bulan atau beberapa bulan ke depan ada libur, jadi mending diambil yang magang buat kerja secara langsung. Jadi bisa dipraktekin secara langsung tuh pelajaran dari studi independennya. Tuh. Balance lah ya. Iya, Studi harus independen, balance. libur, ambil magangnya Iya. gitu. Oke. Terus mungkin ada tips nih buat teman-teman yang memilih magang ataupun pilih mitra studi independennya nih Kak. Gimana maksudnya CV-nya harus disiapin apa-apa aja, portofolionya apa-apa aja gitu mungkin. Dari siapa dulu? Dari Kak Okta deh. Aduh. Kalau aku ya dari CV yang pasti harus jelas lah deskripsikan diri kita itu minatnya di mana, lalu pengalaman apa aja yang kita punya, lalu skillnya seperti apa, hard skillnya seperti apa, terus di hardware-nya kita minatnya apa nih, kita bisanya di mana nih, di studio apa yang kita pakai, biar perusahaan-perusahaan yang kita ajuin itu juga berminat gitu buat rekrut kita lebih lagi gitu. Itu sih. Oke, kalau dari aku untuk CV ya, aku menyarankan karena kayaknya kita MSIB itu kan banyak ya pendaftarnya ribuan gitu. Untuk format CV-nya pernah dengar ATS nggak? CV ATS gitu. Tahu, Nah, jadi yang kalau di scan itu langsung di scan oleh ini jadi gampang gitu pakai format ATS itu. Aku saranin buat untuk lebih profesional pakai yang format seperti itu gitu. Untuk isinya tadi udah dijelasin juga sama Okta. Jadi kayak tekenin aja sih guys kayak kalian tuh skill yang sesuai dengan apa yang mau kalian ambil gitu. Kata kuncinya tuh relevan sesuai gitu. Kayak portofolionya juga disesuaikan. Kalian ambil magang apa atau studi independen apa itu disesuaikan gitu. Buat merangkum dari tadi yang kita sempat tanyakan kakak berarti buat kita yang masih semester 4 dan 2 nih pada kalinya harus tahu dulu ya minat dan bakat kita kemana, terus kita ingin mendapatkan apa, ingin mendapatkan uang atau benar-benar hanya ilmunya aja. Jadi dan juga kita harus tahu nih apa pas nanti kita mau lulus kita mau kemana, apa aja yang kita butuhin ya kayak benar ya. Betul. Oh berarti buat adik-adik yang pengen ngambil magang atau studi independen mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Okta dan Kak Jesslyn yang udah bersedia hadir di podcast pada hari ini. Itu aja dari kami. Terima kasih. Bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube HMSI WJ biar bisa mendapatkan konten-konten terbaru tentang prodi HMSI. Terima kasih.